Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan segala usaha kita, segala ikhtiar kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, banyak yang ingin memulai usaha, kemudian mereka curhat ke saya gitu ya. Karena mereka tuh bingung, karena tidak ada pengetahuan, tidak punya keberanian, takut rugi, tidak ada modal, dan banyak lagi alasan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas tips untuk memulai usaha, cara cerdas mengawali usaha, dan yang akan saya sampaikan sebetulnya bukan dari buku, tapi lebih ke sharing pengalaman saya pribadi. Dan satu hal yang lebih penting lagi, pada dasarnya bahwa tidak ada dikotomi antara pegawai dan pengusaha ya. Karena baik itu pegawai maupun usaha sendiri sebetulnya sama-sama memiliki potensi kebaikan yang sama selama kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan profesional. Yuk kita akan bahas sama-sama tentang tips mudah untuk memulai usaha. Baik sahabat, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas tentang tips mengawali usaha. Nah, dimana yang akan kita bahas sebetulnya lebih ke pengalaman saya pribadi gitu ya. Kayak beberapa waktu yang lalu ada teman kerja saya yang dulu gitu, tiba-tiba kontak, ajari dong saya usaha, udah jenuh nih kerja. Seolah-olah bahwa yang namanya pengusaha itu adalah tujuan akhir dari proses pencapaian karir, atau kadang-kadang hanya untuk mengisi kegiatan nanti menjelang masa pensiun misalkan, atau hanya sebatas pelarian dari ketidaknyamanan dalam dunia kerja. Nah, harus kita pahami dulu gitu ya sahabat-sahabat, bahwa sebetulnya tidak ada dikotomi antara karyawan dan wirausaha. Karena di antara keduanya itu ada potensi kebaikan yang sama selama kita menjalaninya dengan profesional dan sungguh-sungguh. Dan saat kita menumbuhkan perusahaan, sebetulnya itu ibarat kita merencanakan sebuah perjalanan. Artinya kita harus tahu dulu di mana kita berada, where are we now. Kemudian kita mau pergi kemana, where do we want to go. Kemudian how we get there, bagaimana caranya kita pergi ke sana gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang where are we now, di mana kita berada, itu sebetulnya suatu bentuk identifikasi posisi diri. Jadi ketika kita mau mengawali usaha, hal yang paling utama yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi posisi diri kita sendiri. Where are we now? Dimana ada dua hal yang harus kita identifikasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan diri kita. Di sana ada skill, knowledge, and passion ya. Kita gali tuh pengetahuannya, keterampilan yang kita miliki sama ketertarikan kita. Kemudian baru kita gali faktor eksternalnya, di mana faktor eksternal adalah faktor potensi, regulasi, persaingan, dan lain-lain gitu ya. Nah, di mana di antara internal dan eksternal ini harus kita kolaborasikan. Kita cari irisannya. Jangan sampai kita misalkan tahu nih passion kita ada di mana, ketertarikan kita ada di mana, tapi ternyata passion kita ini secara potensi pasar tidak menjanjikan karena orang yang memiliki passion yang sama sedikit. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya kita harus mensinergikan antara faktor internal dengan faktor eksternal. Nah, setelah kita mengidentifikasi posisi diri kita sendiri, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi mimpi kita. Ya, mau usaha itu niatnya apa sih? Mimpinya apa sih? Tujuannya apa sih? 10 tahun ke depan dari sekarang tuh kita tuh pengen jadi apa sih? Jangan-jangan kita melakukan semuanya itu hanya sebatas pelarian gitu ya, atau ikutan tren aja gitu kan. Nah, dimana di sini kita harus menjabarkan misi, visi, dan goalnya. Visi adalah alasan utama kenapa kita melakukan sesuatu gitu ya. Sedangkan misi adalah tindakan yang kita lakukan untuk mencapai visi yang kita inginkan. Dan dalam dunia bisnis kita juga butuh yang namanya goals. Dalam dunia bisnis ada yang namanya smart business goal gitu ya. Smart itu apa sih? Smart itu adalah specific, measurable, achievable, relevant, and time bound ya. Disingkat SMART. Artinya bahwa tujuan yang kita jabarkan itu harus spesifik, terfokus, measurable, terukur,
achievable, dapat diraih gitu ya. Kemudian relevan, terkait, dan time bound. Ada keterikatan waktunya, ada batasan waktunya. Nah, tentang smart business goal ini insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Nah, setelah kita tahu kita ada di mana dan kita mau kemana, langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana cara memindahkan posisi kita sekarang ke posisi yang kita inginkan, ya. Nah, di sini kita butuh strategi dan action plan. Strategi adalah cara termudah bagaimana cara kita mencapai apa yang kita inginkan, dan action plan adalah tahapan-tahapannya. Misalkan gitu ya, kita posisinya ada di Bandung nih, ya. Kemudian kita pengen di Jakarta, mau pergi ke Jakarta gitu ya. Nah, mau ke Jakartanya tuh mau pakai apa? Mau pakai kereta kah, travel kah, pesawatnya, atau nebeng kah? Nah, masing-masing cara untuk pergi ke Jakarta itu punya strategi dan action plan sendiri-sendiri. Ketika kita pergi ke kereta pasti strateginya beda dengan ketika kita perginya pakai travel. Action plan-nya juga pasti berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi kita setelah kita tahu di mana posisi kita tahu kita mau kemana, kita tentukan bagaimana caranya memindahkan posisi kita dari posisi kita yang sekarang ke posisi yang kita inginkan. Dan berikutnya, hal yang terakhir yang tidak kalah penting, setelah kita tahu bahwa kita ada di mana, mau kemana, dan bagaimana cara mencapainya, adalah how to control it. Jangan sampai ketika kita di tengah perjalanan kita tiba-tiba tersesat, atau kita tiba-tiba kehilangan energi, atau kita tiba-tiba istilahnya itu tidak sesuai dengan jalur yang kita harapkan. Makanya ada dua alat kontrol yang menurut saya yang harus kita miliki, yaitu helicopter view dan dashboard. Helicopter view di sini adalah kita melibatkan orang lain yang bisa melihat kita dari jarak jauh, ya. Melibatkan orang lain yang bisa membimbing, mengarahkan, memberitahu, baik dalam bentuk coach, mentor bisnis, partner bisnis, ataupun orang-orang terdekat kita. Karena kadang-kadang kita seperti Superman, ngerasa benar sendiri gitu ya, tanpa ada yang kontrol. Makanya harus ada faktor controlling. Dan yang kedua adalah dashboard. Dashboard adalah tools yang bisa melihat kinerja bisnis kita. Ibaratnya ketika kita naik mobil, kenapa kita tenang? Karena di depan kita ada dashboard, ya. Di depan kita ada dashboard yang bisa memberitahu ke kita tentang kondisi mobil kita, bensinnya bagaimana, kecepatannya seperti apa, panasnya gimana gitu kan. Itu terkontrol semua sehingga kita tenang gitu kan. Nah, banyak aplikasi yang bisa kita ambil ya untuk dashboard usaha kita ini. Baik itu aplikasi yang sifatnya berbayar, yang gratisan, ataupun pembukuan yang sifatnya sederhana. Yang penting kita bisa mengontrol, melihat usaha kita kapanpun dan dimanapun. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa memulainya itu perlu keberanian, membesarkannya tuh perlu ilmu. Itulah kunci di dalam berbisnis. Demikian sahabat, beberapa sharing ringan tentang tips memulai usaha yang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran kepada sahabat-sahabat semuanya. Karena pada dasarnya setiap profesi itu mulia selama kita menjalaninya dengan kesungguhan dan dilandasi dengan niat kebaikan. Dan yang penting kita bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.